Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Listiana dengan NIM 200311100103 dari kelas Agroteknologi C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah usaha tani. Di sini saya akan menganalisis kelayakan usaha tani pada suatu artikel. Nah, saya mengambil artikel yang membahas tentang komoditi kentang granula. Jadi, yang pertama, kita harus mengetahui pengertian kentang. Kentang merupakan makanan yang bernilai gizi tinggi dan lengkap serta dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras. Permintaan kentang terus meningkat, sementara pasokannya masih kurang, sehingga perluasan budidaya kentang masih dapat terserap pasar. Kentang dapat tumbuh di dataran tinggi sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, sehingga dapat dikembangkan pada lahan kering di pegunungan dan tidak bersaing dengan tanaman pangan utama lainnya. Menurut Gunarto, tahun 2003, kentang atau Solanum tuberosum merupakan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi yang dapat mendatangkan keuntungan atau cash crop bagi pengusaha industri makanan olahan, pedagang, dan petani yang membudidayakannya. Sedangkan menurut Edi Syafri DKK, pada tahun 2003, kentang merupakan komoditas hortikultura yang berpeluang untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri dibandingkan dengan komoditas hortikultura lainnya. Besarnya peluang ini disebabkan harga kentang relatif stabil, potensi bisnisnya tinggi, segmen usaha dapat dipilih sesuai dengan modal pasar terjamin dan pasti. Kentang merupakan tanaman tahunan yang ditanam untuk dipanen umbinya, dan ini merupakan contoh artikel yang akan dianalisis kelayakannya dengan judul Studi Kelayakan Usaha Tani Kentang Varietas Granula di Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, yang ditulis oleh Ibu Pujiati Utami dan Watemin. Adapun analisis yang digunakan pada artikel ini, yang pertama kita harus mengetahui biaya usaha tani atau total cost yang didapat dari total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Kemudian, yang kedua, kita juga harus mengetahui total penerimaan yang merupakan perkalian dari harga kentang dikalikan dengan jumlah kentang yang berhasil diproduksi oleh petani. Selanjutnya, analisis revenue cost ratio atau RC ratio yang didapatkan dari total penerimaan dibagi dengan total biaya. Setelah kita mengetahui biaya usaha tani, total penerimaan, serta RC rasionya, maka kita juga bisa mengetahui kriteria yang digunakan dalam analisis RC rasio, yaitu sebagai berikut. Jika nilai A sama dengan 1, maka usaha tani kentang tidak menguntungkan, tidak rugi, atau impas. Ini bisa dikatakan mengalami break-even point atau BEP. Dan selanjutnya, jika nilai A kurang dari 1, maka usaha tani kentang tersebut tidak layak untuk diusahakan. Dan berikutnya, jika nilai A lebih dari 1, berarti usaha kentang tersebut layak untuk diusahakan. Berikut merupakan contoh hasil analisis biaya yang telah didapatkan oleh petani. Analisis biaya mencakup dua biaya, yaitu biaya tetap yang merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha tani yang jumlahnya tidak mempengaruhi jumlah produksi pada usaha tani, seperti penyusutan alat dan pajak. Diketahui pada tabel bahwa jumlah biaya tetap itu sebesar 1.993.333, sedangkan biaya variabel yaitu biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha tani di mana besar kecil biayanya mempengaruhi jumlah produksi dalam usaha tani, seperti bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja. Diketahui pada tabel besar biaya yang dikeluarkan pada biaya variabel yaitu 12.761.333, sehingga jika ditotal antara biaya tetap dan biaya variabel nilainya sekitar 14.754.667. Berikut analisis penerimaan yang mencakup jumlah produksi dan harga, sehingga
penerimaan sebesar 18.161.000. Dan yang ketiga yaitu analisis kelayakan atau RC ratio yang diperoleh 1,23. Nah, pada slide ini saya akan memaparkan bagaimana cara untuk menghasilkan RC ratio atau A, BEP produksi serta BEP harga. Yaitu cara perhitungannya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Untuk mencari RC ratio atau nilai A yaitu dengan cara penerimaan dibagi biaya total. Biaya total itu didapatkan dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Sehingga pada tabel dihasilkan nilai RC ratio sebesar 1,23. Berikutnya BEP produksi, yaitu didapatkan dengan cara total biaya dibagi harga penjualan, sehingga didapatkan sebesar 2.682 kg produksinya. Dan berikutnya BEP harga, yaitu didapatkan dengan cara total biaya dibagi total produksi, sehingga didapatkan harga sebesar 4.468 per kilogramnya. Dari analisis dapat kita ketahui bagaimana kelayakan finansialnya. Yang pertama, jika nilai A lebih dari 1, berarti usaha tani kentang granula tersebut layak untuk diusahatanikan atau layak untuk diusahakan. Dan kemudian ketika kita melihat dari BEP produksi, jumlah produksi yang dihasilkan melebihi dari BEP produksinya. BEP produksinya berjumlah 2.682, sementara produksi yang dihasilkan oleh petani sebesar 3.302. Dan selanjutnya BEP dari harganya juga melebihi dari BEP harga pada usaha tani kentang. Kalau dari usaha tani harga BEP-nya 4.468, maka dipasarkan petani bisa menjual produknya seharga 5.500 per kilogramnya. Jadi didapatkan kesimpulannya yaitu bahwa rata-rata total biaya yang dikeluarkan oleh petani kentang varietas granola Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes dalam satu musim tanam sebesar 14.754.667 per usaha tani atau 49.182.222 per hektar. Rata-rata penerimaan usaha tani kentang varietas granola di Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes sebesar 18.161.000 per usaha tani atau 60.536.667 per hektar. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai RC rasio pada usaha tani kentang varietas granula Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes sebesar 1,23. Nilai ini menunjukkan bahwa usaha tani kentang varietas granula Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes layak untuk diusahakan. Baik, kesimpulan sebagai penutup dari video presentasi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.